Bapak Ibu, Persekutuan Pelayanan Laki-laki Jemaat Halal Anugerah yang diberkati Tuhan, selamat malam. Terimalah salam persekutuan dari Tuhan Yesus. Salam. Saat ini kita akan beribadahkan kepada Tuhan. Untuk itu, kita mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dari tempat ini, beta menjemput semua kita bangkit berdiri untuk kita memuliakan Tuhan saat ini dengan kita bernyanyi dari nyanyian GPM nomor 1 ayatnya pertama dan kedua. Akang manis lawang kalau katong semua suba kumpul. Akang manis lawang kalau katong semua suba kumpul. Katong menyanyi sama-sama puji tete manise. Toki la rame-rame angkat suara, katong bersuka, somba tete manis, katong bersuka, somba tete manis. Ayo loko lengso, katong menari dengan sukaria. Katong sombayang, jaga hidup orang basudara. Toki toto buang dan tiok suling angka syukur. Katong bersuka, somba tete manis, katong bersuka, somba tete manis. Ibadah pelayanan laki-laki Jemaat Halal Anugerah di saat ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan berkati kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Persekutuan yang dikasih Tuhan, saya mempersilakan kita semua duduk kembali. Sambil duduk, kita akan mengangkat pujian dari nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan.
Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma 14, ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, serta dalam renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang kepadamu lewat persekutuan ibadah laki-laki di malam ini. Kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami menyadari sungguh Tuhan, kami penuh keterbatasan dan dosa. Bapa, ampuni kami, anugerah kami, Roh Kudus, agar ketika kami membaca Alkitab, kami mengerti dan memahami kehendak-Mu lewat pemberitaan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan terbaca dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma 14, ayatnya ke-19, dengan judul, Jangan Memberi Batu Sandungan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami perdengarkan di saat ini. Saudara-saudaraku, persekutuan laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan, jika kita hendak memahami bagian bacaan firman Tuhan yang tadi dibacakan, maka kita perlu melihat keseluruhan pasal 14 dari surat Roma ini. Pada pasal 14 ayat 1 sampai 12, Rasul Paulus menasihati jemaat Kristen di Roma agar jangan menghakimi saudaramu. Dan pasal 14 ayat 13 sampai 23, nasihat Rasul Paulus tentang jangan memberi batu sandungan. Persoalan mendasar apa sehingga nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus? Ternyata yang menjadi inti persoalan adalah menyangkut makanan yang najis dan makanan yang tidak najis. Persoalan tentang hal ini dilatar belakangi oleh pemahaman orang Kristen Yahudi yang masih kuat menjalankan hukum-hukum Musa dalam Perjanjian Lama dan orang-orang Kristen Yunani. Pemahaman dan pengertian yang berbeda karena latar belakang tradisi atau kebiasaan inilah yang ingin Rasul Paulus sampaikan untuk orang-orang Kristen asal Yahudi maupun Yunani yang telah dibangun dalam persekutuan yang hidup di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus tidak kehendaki persekutuan jemaat yang hidup dalam Tuhan Yesus menjadi terganggu hanya karena sikap umat yang mempersoalkan makanan yang najis dan makanan yang tidak najis. Untuk itu, Rasul Paulus hendak menasihati orang-orang Kristen di Roma bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih penting dari persoalan makanan dan minuman yang najis dan tidak najis. Dalam ayat bacaan kita tadi, Roma 14 ayat 19, inilah yang dianggap sangat penting. Rasul Paulus katakan, sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna untuk saling membangun. Dari nasihat Rasul Paulus ini dapat disimpulkan bahwa jangan menghilangkan damai sejahtera karena persoalan makanan. Hal ini pernah diingatkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus dalam suatu penglihatan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram dan najis. Kita boleh baca pada Kisah Para Rasul 11 ayat 9b. Hal ini juga
disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik dan satupun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena itu, janganlah menghilangkan damai sejahtera hanya karena persoalan makanan. Saudara-saudara kekasih Kristus, menghadirkan dan menunjukkan damai sejahtera dari Allah adalah hal utama dan menjadi dasar kekuatan bagi persekutuan keluarga kita, persekutuan jemaat, masyarakat di mana kita berada, demi seluruh tugas panggilan, pelayanan, dan kesaksian kita. Tidak ada gunanya kita mempersembahkan makanan dan minuman, sebab itu bisa menjadi batu sandungan bagi sesama orang lain. Rasul Paulus meminta dan berharap agar jemaat Kristen di Roma berusaha untuk menghadirkan damai sejahtera lewat pikiran, sikap dan perbuatan yang benar, bukan harus memperlihatkan sikap yang saling menghakimi dan menghalangi, apalagi sampai saling mempersalahkan. Saudara-saudara kekasih Kristus, nasihat Rasul Paulus ini juga penting bagi kita sebagai keluarga Kristen dan sebagai laki-laki gereja untuk menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai persekutuan keluarga, jemaat, dan laki-laki gereja, janganlah kita mempersoalkan makanan dan minuman semata, tetapi berusahalah agar kita selalu merasakan dan mengalami damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Janganlah karena kita bertengkar soal makanan dan minuman, yang akhirnya kita kehilangan damai sejahtera dari Allah. Berdoalah selalu dengan memohon berkat Tuhan untuk melimpahkan damai sejahtera bagi kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, dan lingkungan masyarakat, agar kita tidak terjadi saling mempersalahkan dan menghalangi untuk menikmati damai sejahtera Allah bagi kita semua. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Untuk meresponi pembacaan Alkitab dari kita di saat ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 310, ayatnya yang pertama, satu tangan tak kuat berjuang. Satu tangan tak kuat berjuang, dua tangan tak kuat berjuang. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Mari kita semua berjuang, hasil pasti besar, pasti besar, hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Beritakan namanya. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, saya menyebut semua kita bangkit berdiri. Kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Bagi semua orang, dimanapun dan kapanpun, dan pada kita semua di saat ini, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan rasuli, iman rasuli, dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih dan kerendahan hidup kita kepada Tuhan atas berkat yang diberikan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala baik, penyertaan dan berkat-Mu bagi kami. Lewat ibadah ini kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda kerendahan dan terima kasih kepadamu atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, terima dan kuduskan persembahan ini untuk menopang seluruh tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, korban hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 166 ayatnya yang pertama. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan selaku persekutuan laki-laki Jemaat Al-Anugerah. Kami naikkan pujian syukur dan terima kasih kepada Bapa di sorga atas kasih, penjagaan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk membangun persekutuan bersama dengan Tuhan lewat ibadah di saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih dan kebanyak. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di tengah-tengah jemaat GPM Al-Anugerah. Dengan berbagai persoalan kehidupan rumah-rumah tangga kami, dengan berbagai tantangan yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami tetap selalu bersyukur dan terima kasih atas tumpangan penyertaan dan kasihan Tuhan. Tuhan selalu menjaga kami hingga kami ada di saat ini. Tuhan, apapun persoalan hidup yang kami jalani, sebagai laki-laki gereja dalam tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, papa bagi anak-anak Tuhan Yesus, bahkan sebagai anak-anak muda, Tuhan, berkatilah kami semua, berikanlah kami kesehatan, keselamatan selalu, agar lewat semua Tuhan, kami selalu ada dan hadir bagi kehidupan keluarga bahkan persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seisi kehidupan rumah-rumah tangga kami, istri, anak-anak, semua kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa bagi semua kehidupan keluarga yang di USPU ini ada dalam suatu kebahagiaan, hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan ataupun kesuksesan segala hal. Tuhan Yesus kiranya Bapa menyertai memberkati kami semua. Kami mendoakan bagi semua saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan karena sakit, ada di rumah maupun di rumah sakit, yang selalu merindukan kehadiran Tuhan. Kami berdoa, Bapa hadir dan Bapa pulihkan, Bapa sembuhkan mereka lewat perawatan, pelayanan yang diberikan di tengah-tengah kehidupan keluarga, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka peroleh untuk memberi penyembuhan. Tuhan Yesus berkati itu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu yang ada di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa hadirlah sebagai
suami, istri, orang tua. Janji Tuhan selalu hadir agar mereka tetap memperoleh kekuatan sukacita bersama dengan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Bapak, terima kasih dan kebanyak. Kami mendoakan kami semua sebagai umat-Mu, kehidupan kami sebagai warga negara bangsa Indonesia, di mana kami Tuhan, kami diperhadapkan dengan persoalan yang kami hadapi, pandemi Corona COVID-19 ini Tuhan. Bapa di sorga, kami memohon penyertaan dan campur tangan Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, ini terjadi atas izin Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, untuk bagaimana kami memaknainya dalam iman dan harapan kami kepada Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kami. Pakailah kami Tuhan, agar kami tetap menjadi anak-anak yang selalu mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah, anjuran kesehatan yang selalu kami terapkan dalam hidup ini, agar kami tetap terhindar daripada virus corona ini Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan tepat janji Tuhan selalu bagi mereka. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka agar mereka tetap memperoleh penyembuhan itu karena kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan para medis, para dokter, tenaga perawat, sukarelawan, TNI Polri yang selalu hadir dalam tanggung jawab pencegahan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, mereka harus tinggalkan keluarga, sanak saudara karena panggilan tanggung jawab. Tuhan Yesus selalu hadir dan Tuhan jaga lindungi mereka. Berikan mereka kesehatan, keselamatan selalu agar semua Tuhan mereka dapat melakukan tanggung jawab itu demi keselamatan kami bersama. Kehidupan bangsa negara kami serahkan dari pusat sampai di negeri kami Tuhan. Pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, wali kota, bupati, para camat, para lurah semua Tuhan yang terpanggil untuk bersama-sama membangun kebersamaan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkatilah mereka semua. Bapak terima kasih selaku bagian daripada gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, gereja Indonesia, gereja Persatuan Maluku yang selalu bergumul dalam bersama dengan kami ketika kami diperhadapkan dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap bersandar. Engkaulah Tuhan kepala gereja. Engkaulah dokter atas segala dokter. Tuhan, jaga, pulihkan dan sembuhkanlah. Lindungilah kami bagi saudara kami yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Tuhan sembuhkan pulih mereka. Dan Tuhan laluilah kan segala pandemi ini Tuhan dari kehidupan kami. Agar kami dapat hidup lagi secara normal sebagaimana sebelum virus ini ada bersama kami. Tuhan Yesus terima kasih. Kami doakan persekutuan kami, Jemaat Halal Nugra, Ketua Majelis Jemaat, Pimpinan Jemaat dan semua perangkat pelayan yang turut hadir bersama-sama membangun pergumulan untuk kehidupan kami. Bapa lindungi kami dan berkati kami. Agar lihat semua Tuhan, kami terlindung dan terbebaskan oleh virus corona itu. Bapa di sorga, inilah kami, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami menyadari sungguh Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, penuh dengan banyak dosa. Ampuni akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami semua di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang dikasih Tuhan, ini kita akan mengakhiri seluruh tugas tanggung jawab pelayanan kita di malam ini. Untuk itu kita menyebut semua kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 224.
Nyatakan dalam hidupmu, nyatakan pada setiap orang. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaannya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat. Yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia. Bagi kita hidup bahagia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus mau menyertai, menjaga, melindungi, memberkati kami semua, kehidupan umat-Mu yang ada di Jemaat Halong Anugerah, negeri kami, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai. Bapak punya selamat malam. Shalom.